Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada siang hari ini, mudah-mudahan antum masih semangat semuanya. Pejuang-pejuang Al-Qur'an memang harus semangat ya, semangat Al-Quran harus ada di dalam diri setiap pejuang Al-Quran ya, antum yang nantinya akan mengajarkan Al-Quran ini kepada yang lainnya insyaallah ta'ala. Pertama sebelum ana mulai materi, ana ingin sampaikan bahwa materi terakhir nanti itu spesial sekali ya, akan diisi oleh Ustadz Harman Tajang. Jadi mohon keseriusan dari semua peserta untuk ikut dengan baik di materi terakhir ya, terutama di materi terakhir bersama dengan Ustadz Harman Tajang. Dan kalau bisa semuanya terkecuali akhwat kalau ada yang ikut, kalau bisa semua ikhwah menghidupkan kameranya agar supaya Ustadz Harman bisa lihat bahwa antum memiliki keseriusan dalam mengikuti materi beliau, maka ini jauh lebih baik. Kecuali kalau ada yang punya uzur, silahkan, tidak jadi masalah. Tapi jika ada yang tidak punya uzur ya, atau sedang mendengarkan dengan baik, lebih bagus dia menghidupkan kameranya ya, agar supaya Ustadz Harman juga melihat bahwa antum benar-benar serius mengikuti materi ini, supaya fawaid ya, atau faidah yang bisa kita ambil dari beliau itu lebih banyak lagi insyaallah. Kita doakan beliau mudah-mudahan selamat di dalam perjalanan. Sekarang beliau lagi dalam perjalanan dari Madinah ke Qasim ya, dari Madinah ke Qasim. Tadi beliau menghubungi kemungkinan tiba di Qasim itu, jadi kemungkinan materi beliau dimulai dari jam 5 sore insyaallah ya, kemungkinan jam 5 sore baru beliau mulai materinya. Baik ayolah ikhwah, hidup mulia dengan Al-Quran ya, ini adalah satu materi yang sudah berulang untuk kita sekalian, untuk antum para ikhwah. Namun selalu kita ingat apa yang diucapkan oleh para ulama kita, fil i'adati ifadah, di dalam setiap pengulangan pasti ada faidah yang baru yang bisa kita ambil ya. Paling tidak kita semakin termotivasi lagi untuk menjadi pejuang-pejuang Quran ya, mengajarkan Al-Quran ini kepada orang lain. Kalau kita berbicara tentang hidup mulia dengan Al-Quran, ikhwas sekalian, maka siapa yang tidak tahu bahwa Al-Quran itu dapat memuliakan seseorang? Semua kita tahu insyaallah bahwa Al-Quran itu ya memuliakan seseorang. Dan inilah yang biasanya disebutkan oleh para ulama kita, perkataan yang sangat masyhur dari mereka ketika menjelaskan tentang hidup mulia dengan Al-Quran. Selalu pasti para ulama kita akan mengatakan bahwa tidaklah sesuatu itu ya dihiasi dengan Al-Quran, kecuali sesuatu itu akan menjadi baik dengan Al-Quran tersebut. Tidaklah sesuatu itu dihiasi dengan Al-Quran, kecuali sesuatu itu akan menjadi mulia. Kita mulai lihat, kata para ulama kita, Al-Quran ini adalah perkataan siapa? Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan perkataan dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat termulia. Salah satu sebabnya adalah karena beliau yang menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW ya. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang ya dan menurunkan Al-Qur'an, memberikan Al-Qur'an ini kepada, menyampaikan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul termulia dari seluruh nabi dan rasul yang ada. Ya, dari seluruh nabi dan rasul yang ada. Kemudian Al-Qur'an ini diturunkan pertama kali di malam Lailatul Qadar, ya, di Lailatul Qadar, malam yang termulia, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam termulia sepanjang tahun. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan dari Lailatul Qadar. Bahkan di dalam ayat Allah katakan itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, ya, malam yang penuh dengan keberkahan. Kami menurunkan Al-Qur'an ini, kata Allah, fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW sampaikan kepada umatnya, maka umatnya menjadi umat termulia, ya, umatnya menjadi umat termulia dengan Al-Qur'an ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an. Karena mereka menerima Al-Qur'an. Makanya, ikhwas sekalian, sejak sejak awal-awal dari surat Al-Baqarah, ya, ayat kedua dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang beriman, ya, petunjuk untuk kita sekalian. Jika kita ingin hidup mulia, maka Al-Qur'an adalah petunjuk untuk mendapatkan kehidupan mulia itu. Ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itulah kitab, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an yang la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an adalah hak, adalah benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin, ya, sebagai petunjuk hidayah buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berinteraksi, kata para ulama kita, semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya, semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah dan semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah dan semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya materi, ya, hanya untuk memberikan motivasi kembali untuk kita. Kita sudah sangat mengetahui bahwa derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung bagaimana perhatian kita kepada Al-Qur'an. Jika kita ingin tahu bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana kedudukan Al-Qur'an pada kita. Ya, lihatlah bagaimana kedudukan Al-Qur'an di dalam diri kita. Jika kita memuliakan Al-Qur'an, maka kita adalah orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mesti itu banyak partisipan. Bahkan salah satu ayat menjadi keumuman, ya, dari segi syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang sifatnya umum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu, siapa yang mampu atau siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hatinya, di dalam dadanya. Dan syiar, salah satu syiar agama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Ya, maka jika kita ingin mulia di kehidupan ini, maka muliakanlah Al-Qur'an. Ya, muliakanlah Al-Qur'an. Kemudian ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak Al-Qur'an itu bisa memuliakan seseorang dalam kehidupannya? Ya, bagaimana tidak? Sementara Al-Qur'an itu membacanya saja adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membaca, mendengarkannya saja adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dia pasti memuliakan seseorang.
Al-Quran itu bukan Al-Qurannya yang memuliakan kita, tapi dengan Al-Quran itu seseorang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hanya mendengarkannya saja sudah merupakan bentuk ibadah. Membacanya saja sudah merupakan bentuk ibadah. Ya, sementara kita ketahui bahwa kita ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah. Siapa yang benar-benar beribadah menghambakan diri kepada Allah, berarti dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, siapa yang rajin membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, atau paling minimal rajin mendengarkan bacaan Al-Qur'an, berarti dia adalah orang yang sedang melaksanakan satu ibadah yang mulia. Ya, sedang melaksanakan satu ibadah yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang yang membaca Al-Quran, bukti bahwa ini adalah ibadah yang mulia, memiliki pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu huruf akan mendapatkan satu pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hasanatu bi asyri amsalha." Dan satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Allahu akbar. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, ikhwah-ikhwah sekalian, para pejuang Al-Qur'an, ikhwal akhwat, para pejuang Al-Qur'an, lihat hanya dengan satu huruf, kata Nabi SAW, wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu huruf akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Kata Nabi, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi ketika ada di antara kita pejuang Al-Quran yang sedang membaca Al-Quran, kita membaca alif lam mim, kita sudah dapatkan 30 pahala. Allahu Akbar, kita sudah dapatkan 30 pahala. Ini kalau kita yang membaca. Bagaimana kalau kita menjadi pejuang Al-Quran, kita mengajarkan orang lain sampai dengan mereka bisa membaca Al-Quran. Setelah itu mereka membaca Al-Quran, mereka dapatkan 30 pahala, sekaligus kita dapatkan bagian pahala dari mereka juga. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dalu ala khair kafa'ilihi. Orang yang mengajarkan kepada satu kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu bihi ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang mengamalkan atau mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, ya, maka dia mendapatkan pahalanya, dan pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan dari keduanya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari keduanya. Ya, kalau mendengar hal-hal seperti ini, siapa yang tidak mau menjadi pejuang Al-Quran? Ya, kalau dia mendengarkan keutamaan yang mulia seperti ini, sungguh sangat merugi orang yang di hadapannya telah dibukakan pintu, ya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya dibukakan pintu untuk menjadi orang yang banyak pahalanya, tapi kemudian dia menutup pintu tersebut. Tapi kemudian dia tidak mau membuka atau dia tidak mau masuk di dalam pintu itu. Dia justru berpaling dan mencari pintu yang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika pintu yang terbuka di hadapan kita untuk menjadi pejuang Al-Qur'an itu adalah pintu untuk membuat kita menjadi hamba yang terbaik. Lihat ikhwah sekalian dan para akhwat, banyak hadis yang bercerita atau yang memberitahukan kepada kita, ya, cara untuk menjadi manusia terbaik, ya, al-khairiyah, kebaikan, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Misalnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dia suka memberikan manfaat kepada orang lain, manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat. Dan salah satunya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana
Utsman bin Affan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Wallahi ayyuhal ikhwah, satu hadis ini saja ya, yang kemudian menjadi motivasi untuk kita mau menjadi pejuang Al-Quran, mengajarkan kepada orang lain, ya. Al-Quran ini mengajak orang dan mengajarkan kepada orang lain agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Satu hadis ini saja sudah sangat cukup untuk menjadi motivasi kita. Kenapa? Hadis ini berbicara tentang orang yang menjadi orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Perhatikan, ayo ikhwah. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita semua, ya, sebaik-baik umat Nabi Muhammad, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Pintu ini sudah terbuka di hadapan kita, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Ya, kemudian dibukakan pintu untuk kita, ayo ajarkan ini kepada orang lain. Ajarkan mereka dari A, Ba, Ta, kita akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk pahalanya adalah kita akan menjadi orang terbaik di hadapan Allah. Kapan kita, ya, atau kenapa ada orang yang jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, wala'udzubillahi min dzalik, sudah dibukakan pintu ini kepadanya untuk menjadi orang terbaik, tapi dia justru berpaling mencari pintu yang lain, ya, yang belum tentu dia dapatkan. Wa'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sehingga perlu sekali lagi saya sampaikan bahwa hadis ini saja yang menjadi motivasi buat kita sekalian ikhwah dan para akhwat untuk menjadi pejuang Al-Qur'an itu sudah sangat cukup. Dan kalau bisa, ya, kalau bisa hadis ini menjadi pegangan kita para pejuang Al-Qur'an. Ya, saya katakan hadis ini menjadi pegangan kita para pejuang Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya selalu kita bisa menjaga niat kita agar ikhlas kepada Allah. Ingat hadis ini. Ingat hadis ini, ikhlas sekalian. Ketika kita sedang mengajarkan Al-Qur'an, kemudian orang-orang sudah bisa membaca Al-Qur'an karena sebab kita. Tiba-tiba mereka meninggalkan kita. Ya, tiba-tiba mereka bukan hanya sekedar meninggalkan kita, bahkan mungkin ya mereka melecehkan kita, tidak menghormati kita dan seterusnya. Tidak masalah. Kadang niat kita akan terganggu dengan itu. Tapi ingat hadis ini. Ya, saya harapkan semua pejuang Al-Qur'an menghafal hadis ini. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan kemudian diajarkan kepada orang lain. Ya. Jadi ketika niat kita terganggu, ingat, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Begitu niat kita terganggu, langsung ingat, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kita tidak butuh, ya, pujian dan apa dari manusia, tapi kita ingin menjadi orang yang terbaik dengan apa yang kita lakukan ini. Kita ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan ini. Ingat selalu hadis ini. Ya, para ikhwah sekalian, harus diingat hadis ini agar supaya dia menjadi pegangan kita. Begitu juga hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, dan ini jujur hadis ini selalu saya katakan kepada diri saya ketika syaitan menggoda untuk mengganggu niat. Wa'udzubillahi min dzalik. Ya, niat itu perkara yang sangat berat, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu yang lebih berat aku rasakan melebihi mengobati niatku. Jadi ketika antum merasa capek dalam dakwah ini, ketika antum merasa capek dalam menjadi pejuang Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, ketika antum merasa capek, ya, atau ketika antum merasa tidak dihargai misalnya, atau tidak ya, dan seterusnya, padahal antum sudah berusaha mengajarkan yang terbaik, maka langsung sebutkan hadis itu di dalam hati antum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Ingat hadis itu para pejuang Al-Quran, karena itu akan membantu kita ya untuk bisa ikhlas dalam perjuangan kita ini mengajarkan ya Al-Quran kepada orang lain untuk kita bisa menjadi hamba yang terbaik. Hadis yang berikutnya, ini di antara hadis yang menunjukkan betapa mulianya kita hidup dengan Al-Quran, ya, mulia dengan hidup Al-Quran. Bayangkan di dalam Islam ini kita dilarang untuk hasad, ya, hasad itu iri, ya, iri, menginginkan kita cemburu dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain dan kita inginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Ya, itu namanya hasad. Itu namanya hasad. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqu al-hasad, hati-hatilah kalian dari hasad. Kenapa? Karena hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, hasad itu akan menghabiskan kebaikan kita sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nabi melarang kita di dalam Islam ini, dilarang hasad. Tapi lihat betapa mulianya orang yang hidup dengan Al-Quran, ya, saking mulianya mereka hidup dengan Al-Quran, sampai-sampai Nabi mengatakan tidak ada hasad kecuali kepada mereka. Ya, tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis manusia. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis manusia. Ya, tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis manusia. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran. Seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, artinya dia menjadi bisa membaca dengan baik, dia menjadi mahir membaca dengan baik, ya, dia bisa membacanya dengan baik dan benar, bahkan bisa menghafalkan Al-Quran tersebut. Quran, seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia membaca Al-Quran tersebut di siang dan di malam hari. Dia tersibukkan dengan Al-Quran tersebut. Ini orang yang kita boleh hasad kepada dia. Hasad dalam artian ghibthah, ya, dalam bahasa Arab. Artinya kita hasad, kita iri karena dia berhasil bisa membaca Al-Quran dengan baik, karena dia bisa menghafal Al-Quran, tapi kita tidak menginginkan nikmat itu hilang daripadanya. Cuman iri itu memotivasi kita untuk bisa menyamai dia, atau untuk bisa melombai dia, ya, untuk bisa mengalahkan dia dalam urusan Al-Quran tersebut. Kata Nabi SAW, tidak ada hasad kecuali kepada dua jenis manusia. Rajulun atahu Allahul Quran, seseorang yang Allah berikan Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia membaca Al-Quran itu di siang dan di malam hari. Dan jenis manusia yang kedua adalah rajulun atahu Allahu malan, ya, atahu Allahu malan, seseorang yang Allah berikan dia harta benda, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia menginfakkan hartanya tersebut di siang dan di malam hari. Hanya dua itu kita boleh hasad kepada mereka, ya. Salah satunya adalah pejuang-pejuang Al-Quran. Semestinya kita iri dengan mereka, kita hasad. Kalau kita tidak menjadi pejuang Al-Quran, ikhwas kalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita tidak menjadi pejuang Al-Quran, kemudian kita melihat saudara-saudara kita yang lainnya berjuang dengan Al-Quran, maka semestinya kita iri, ya. Semestinya kita iri dengan mereka. Kenapa? Mereka sedang menempuh perjalanan menuju orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita sedang berpaling dari jalan mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pejuang-pejuang Al-Qur'an. Sangat banyak, ya, keutamaan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan para pejuang Al-Quran, keutamaan orang yang mengajarkan Al-Quran, keutamaan orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sangat-sangat banyak. Dan insya Allah antum sudah dapatkan itu, dan antum akan dapatkan juga nantinya, ya, mudah-mudahan di materi yang terakhir bersama dengan Ustadzuna, ya, Ustadz Harman Tajang. Mudah-mudahan antum akan dapat fawaid yang lebih banyak lagi, motivasi yang lebih besar lagi, untuk antum bisa menjadi pejuang Al-Quran, insyaallah ta'ala. Ya, mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.